Terima kasih Apris telah mengingatkan. Oke, gimana? Udah bisa kita mulai presentasinya? Suci? Udah bisa mulai, Suci? Bu, wajah Ibu nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Coba. Nah, ini kelihatan. Gimana anak-anak Ibu yang lainnya? Udah bisa kita mulai, Nak? Sudah, Bu. Ya, oke. Bisa, Bu. Kalau begitu, ya, kelompok mana duluan yang mau mengemukakan pendapatnya? Nah, mengapa terjadi apa namanya? Lonjakan harga? Lonjakan harga pasar terhadap barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran dan hari besar. Saya, Bu, itu Ya. karena permintaan meningkat. Permintaan meningkat. Terus? Selera pasar. Selera pasar. Kenapa selera pasarnya? Kemudian karena faktor iklim. Karena faktor iklim. Terus? Bu, hanya itu, Bu. Hanya itu. Coba kalau gitu kelompok 2. Kelompok 1 dulu. Ada yang mau menambahin nggak? Sri kelompok 2 ya? Sri kelompok 2. Coba dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2, Bu, saya. Iya, kelompok 2 teman-temannya ada yang mau nambahin nggak? Izin, Bu. Iya, silakan. Sony kelompok 2 ya, Nak. Mungkin saya tambahkan apa yang disampaikan Sri Mulyani sudah benar. Nah, mungkin tadi sedikit kekurangan dibilang Ibu. Iya. Nah, saya rasa kita ketahui dulu kalau permintaan itu pada saat hari besar kenapa bisa naik, ya. Khususnya dulu kita ketahui kenapa bisa naik, otomatis kita mengetahui hukum permintaan, ya. Kalau hukum permintaan itu semakin banyak pembelinya, berarti harganya juga ikut naik. Kalau hanya sedikit pembelinya, berarti harganya juga akan turun atau disesuaikan juga sesuai musimnya. Misalkan durian, ya durian itu pada musimnya, nah mungkin harganya bisa murah, ya karena jumlahnya banyak barang tersebut, ya. Ya. Apabila juga barangnya hanya sedikit, otomatis juga harganya juga akan naik. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Sony. Ya, Sony juga sudah memaparkan fungsi, bukan fungsi, hukum permintaan. Bagus, terima kasih Sony. Ayo, kelompok 2 ada lagi? Gak ada, kita lanjut ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo, ada Apris, ada Indah, Happy, Herna, Tio. Silakan, Nak. Sama jawaban kami dengan kelompok 2, Bu. Tapi di sini sama. Apa samanya? Coba ditambahin lah, ditambahin. Hampir sama, Ibu. Oh, ya baik. Apa, Nak? Ya, pada waktu-waktu tertentu harga barang kebutuhan pokok itu ini mengalami kenaikan karena permintaan akan barang tersebut mengalami sedikit lonjakan sehingga terjadi harganya pun semakin meningkat. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Semakin banyak permintaan akan barang tersebut, maka harga barang itu akan naik. Sebaliknya, kalau permintaan akan barang tersebut sedikit, maka harganya akan turun.
sama juga Bu dengan yang dipaparkan dari kelompok 2. Kalau misalnya musim buah-buahan itu Bu, kalau pada musimnya buah-buahan itu harganya murah, tetapi kalau nanti tidak pada musimnya harga buah-buahan itu akan mahal Bu. Oke, baik. Ya, jadi itu termasuk kemana berarti? Coba tunggu dulu, kelompok 1 dulu. Ada lagi yang mau nambahin? Coba. Ada 5 nih kelompok 1. Suci, Apris. Oh, Suci kelompok 2, Apris. Ada Indah. Enggak ada? Udah cukup Ada, Bu. pernyataan dari Ada, oh ya, Bu. silakan Nak, silakan. Baik, Bu. Di sini ditanyakan menganalisa mengapa terjadi lonjakan harga pasar terhadap barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran dan hari besar. Kalau saya, Bu, saya fokus ke menjelang Lebaran. Salah satunya mungkin karena kejelian penjual melihat faktor ekonomi, Bu. Seperti kita ketahui, ketika menjelang Lebaran itu kan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang populer, yaitu pemberian THR. Jadi pengusaha sudah memprediksi mungkin akan banyak permintaan dari golongan-golongan tertentu, sehingga harga pasar akan barang-barang kebutuhan pokok menjadi naik, Bu. Mungkin dilihat dari faktor penghasilan atau pendapatan pada saat menjelang Lebaran, Bu. Iya. Bagus sekali pendapatnya Apris. Yang lain coba. Tadi kata Apris karena ada sebagian pihak yang akan menerima THR, lantas pelaku pasar mencoba memanfaatkan itu. Begitu ya, Apris? Ya, Bu. Coba Bu. Yang lain anak-anak coba dibuka dulu wawasannya. Karena ini selalu terjadi setiap tahun. Oke, silakan Franco dari kelompok 2 ya, Nak. Ya, Bu, mungkin saya bisa tambahkan. Jadi saya baru selesai, Bu, melihat video berdasarkan link yang Ibu bagikan tadi. Nah, berdasarkan pengamatan saya, Bu, di sini terlihat kebutuhan pokok yang menjelang Lebaran dan hari besar itu mengalami permintaan yang sangat signifikan. Ya, jadi otomatis harga permintaan itu naik karena kebutuhan masyarakat akan barang atau kebutuhan pokok itu sangat tinggi, sehingga jumlah permintaan itu sangat tinggi juga, Bu. Nah, itu juga berpengaruh terhadap harga tersebut. Jadi karena permintaan barangnya banyak, otomatis harga barang tersebut juga akan naik. Demikian, Bu, hasil pengamatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Franco. Baik sekali ya. Tadi ada yang jawab iklim. Coba siapa yang bisa kasih penjelasan iklim? Kenapa sih iklim jadi faktor kenaikan harga? Kenaikan permintaan? Saya, Bu. Iya, silakan Herna. Saya kaitkan dengan kondisi di tempat tinggal saya ya, Ibu. Ya. Di Brastagi itu, Bu, tanaman yang ditanam adalah tanaman hortikultura. Salah satunya adalah cabai. Ketika cabai tidak berhasil di kampung kami, Bu, di Brastagi, sedangkan permintaan masyarakat akan cabai itu tetap, jumlah cabai yang dipasarkan sedikit, maka harga cabai itu, Bu, mengalami lonjakan atau kenaikan. Jadi iklim itu, Bu, berpengaruh terhadap produksi cabai. Oke, tepat sekali, bagus ya Herna. Nah, jadi itu ya, yang lain bisa menyimak ya, yang lain bisa mendengar sebelum nanti kita simpulkan. Nah, oke, jadi sudah terjawab satu-satu ya. Kenapa sih terjadi lonjakan harga menjelang Lebaran, ya? Nah, oke. Sebelum kita nanti kita simpulkan, kita lanjut. Saya, Ibu. Oh iya, Suci, silakan.
Ya, Ibu. Jadi, kalau menurut saya, Bu, salah satu faktornya adalah jumlah penduduk, Ibu. Kita ketahui Ya. bahwasannya Lebaran itu biasanya tradisinya itu kalau di Indonesia ya, Bu ya, karena sebagian besar kita adalah umat Muslim. Jadi yang merayakan Lebaran itu banyak, Bu. Jumlah penduduk Indonesia itu kan sangat banyak, Bu. Jadi Ya. sudah karena merayakan Lebaran itu seperti sudah tradisi, Bu. Jadi harus membeli baju Lebaran misalnya, kemudian makanan Lebaran, sehingga permintaan barang itu juga naik sebanyak jumlah penduduk begitu, Ibu. Jadi kemungkinan harganya juga akan naik sesuai dengan hukum permintaan. Gitu, Ibu. Ya, oke. Bagaimana yang lain dari saling tanya jawab kita ini, ada yang memiliki pendapat lain, anak-anak? Ya, nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu tadi harga barang. Kata Apris, pendapatan masyarakat yang bakal nerima THR. Kemudian tadi ada yang bilang selera masyarakat, kata Seri. Ya, saat lebaran, mau hari-hari besar, seleranya meningkat. Nah, terus jumlah penduduk tadi kata si Suci, penduduk Indonesia yang banyak, yang hampir rata-rata mau ngerayain Lebaran, ya. Ya, tepat sekali. Benar, ya. Jadi itu faktor yang mempengaruhi harga naik, ya, permintaan naik. Ya, oke. Sampai di sini jadi kita sudah ini ya, sudah tahu ya kenapa setiap tahun selalu terjadi hal seperti itu, fenomena seperti itu terus terjadi, ya. Bu, Karena memang ya nak. saya nggak ngerti ramalan masa depan itu, Bu. Ramalan masa depan ini biasanya isu-isu. Ya nak, isu-isu yang diciptakan. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Coba biasanya Uci ini nih. Suci biasanya brilian dia nih, ide-idenya. Jawabannya. Ramalan masa depan apa coba sebelum Ibu yang jawab? Contohnya, Bu, ada Ya, isu silakan. kenaikan BBM. Contohnya Ya. ada isu kenaikan BBM sehingga penjual akan menaikkan harga sebelum ada pengumuman kenaikan BBM, seperti itu, Bu. Iya, itu biasanya disebut dengan kartel harga ya. Jadi mereka sudah ada pihak-pihak yang memang mengisukan agar orang membeli dan permintaan meningkat, otomatis harga juga naik ya, seperti itu. Tepat sekali, Seri. Ya, jadi gimana Indah? Contoh juga, Bu. Contoh juga misalnya ya, memprediksi harga emas naik, Bu. Ya. Dalam beberapa tahun ke depan, sehingga konsumen itu membeli emas, Bu, ya, dari sekarang karena harga nilai ke depan diprediksi akan naik seperti itu. Iya, betul sekali Franco. Jadi kita tuh udah buru-buru ya, buru-buru lagi harga murah dibeli. Sementara kalau banyak yang beli, permintaan naik, harga juga naik. Nah, itulah yang dimanfaatkan, ya. Gimana Indah? Dengan jawaban dari Franco dan Sri? Oke. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Ya. Jadi itu tadi faktor-faktornya. Nah, kemudian dari video tadi kita juga bisa, dan dari tanggapan kalian, kita bisa melihat fungsi dan kurva permintaan. Coba di sini ada kurva permintaan, di situ ada tabel, ya. Udah nampak ya, Nak? Di saat harga per kilo 15.000, jumlah barang yang diminta 10 kilo. Di saat 12.500, jumlah harga berapa? 20 kilo. Ya, harga per kilo 10.000, jumlah yang diminta naik. Kemudian di saat 7.500 yang diminta semakin naik. Di saat harga 5.000 yang diminta lagi semakin naik. Nah, coba dari kurva ini bisa nggak kamu menganalisis fungsi permintaan? Sebenarnya apa fungsi permintaan? Coba. Atau disimpulkan dulu. Nah, coba atau dibaca dulu. Nggak usah dibilang dulu fungsinya, dibaca dulu. Dari tabelnya itu, Bu,
Berarti kalau harganya murah, jumlah permintaannya jadi banyak, Bu. Dari Iya, tabel betul. yang saya lihat ya, Bu. Ya. Kalau harganya naik, jumlah permintaannya turun ya. Iya, Bu, Gitu, Indah? berkurang. Iya, Bu, kalau harganya naik, permintaan barangnya berkurang. Iya. Nah, jadi sebenarnya ini semua saling kesinambungan ya anak-anak. Nah, coba dari sini terlihat di saat harga per kilonya naik, jumlah barang yang diminta sedikit. Di saat harga per kilonya semakin turun, semakin murah, jumlah yang diminta juga semakin banyak. Nah, berarti apa sebenarnya fungsi dari permintaan? Coba Sony tadi mau jawab. Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. silakan. Ya, silakan Tio. Fungsi permintaan itu adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat pada saat tertentu, Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau quantity dengan harga atau price, ya, akan berpengaruh pada permintaan ya. Nah, jadi itu tadi hubungannya apa? Itu tadi hubungannya, tapi di sini negatif ya. Hubungannya negatif, terlihat dari, lihat tuh kurvanya, kurva demand-nya menurun ke bawah ya, kurva permintaannya menurun ke bawah. Berarti hubungannya negatif. Ya, apabila permintaannya apabila harganya naik, permintaannya turun. Terbalik dia. Nah, apabila harganya turun, permintaannya naik. Jadi dia hubungannya negatif. Sampai di sini paham anak-anak? Ada pertanyaan? Ya. Nah, oke. Terjawab ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis permintaan. Kita lihat dulu gambar. Nah, dari gambar ini nanti kalian bisa menyebutkan jenis-jenis permintaan. Coba gambar yang pertama. Raffi Ahmad seorang artis. Ketika BMW mengeluarkan tipe terbaru, Raffi akan membeli mobil tersebut. Coba. Kira-kira kenapa terjadi permintaan tersebut? Kalau Saya, Bu, karena konsumennya atau si Raffi banyak duit. Iya, karena Raffi mampu ya. Kalau BMW keluar, kayak ibu kepengen tapi nggak mampu juga nggak bisa beli ya. Ya, Bu. Betul. Karena Raffi mampu. Nah, jadi ini termasuk ke dalam permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli ya. Nah, oke. Selanjutnya gambar yang kedua. Bella mau beli sepatu, tetapi uang Bella nggak cukup. Oleh karena itu, Bella permintaannya nggak bisa terpenuhi. Ini termasuk apa? Izin, Bu. Ya. Silakan Sony. Iya, Bu. Kalau saya pahamin dari gambar tersebut, Bu, mungkin keinginan Bella mungkin ingin membeli sepatu ya, Bu. Nah, kebetulan karena kekurangan uangnya tidak jadi membelinya, ya. Padahal itu kebutuhan yang sangat sederhana. Mungkin itu dipengaruhi dikarenakan salah satunya adalah tingkat pendapatan Bella masih kurang, beda dengan Raffi tadi. Ya, walaupun harganya naik, harganya tinggi, tapi dia mampu membeli karena pendapatannya juga tinggi atau besar. Itulah sebabnya. Iya, oke. Baik ya. Jin, Bu. Ya, silakan Tio. Ya, dari gambar ini
Bella ingin membeli sepatu tapi uang yang dimiliki tidak cukup. Permintaan Bella di sini dikategorikan kepada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli konsumen, Bu. Iya, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli konsumen, ya itu di buku sudah ada. Dan Tio bisa mengkategorikannya. Itu termasuk permintaan absolut. Oke. Nah, selanjutnya berikutnya. Tuh, menjelang Lebaran, masyarakat semua berbondong-bondong membeli daging. Sehingga banyak yang jualan daging di mana-mana. Nah, ini berarti termasuk permintaan apa? Terjadi karena apa? Happy? Permintaan menurut jumlah konsumen, Bu. Permintaan individual. Iya, permintaan individual atau pasar, Bu. iya, permintaan pasar ya. Karena rame tuh yang minta ya. Oke. Nah, baik. Jadi coba siapa yang bisa kasih kesimpulan? Tadi faktor-faktornya apa aja? Yang udah kita pelajari, coba faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan. Saya, Bu. Saya, Bu. Happy silakan. Bu. Happy duluan, Nak. Happy duluan. Ya, Bu. Jadi ada, Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, Bu. Yang pertama tadi, Bu, karena jumlah permintaan meningkat di hari Lebaran, Bu, karena pendapatan masyarakat bertambah karena dapat THR, Bu. Ya. Karena selera masyarakat pun tinggi, Bu, untuk memenuhi kebutuhan di hari rayanya, Bu. Ya. Itu aja, Bu, yang dapat saya simpulkan, Bu. Yang lain ditambahi teman ya, Ibu. Ya, baik, Happy. Terima kasih, Happy. Selanjutnya. Siapa lagi mau nambahi faktor? Ada Apris tadi? Mau ngomong Apris? Ada, Bu. Ya. Faktor lainnya itu yaitu jumlah penduduk, Bu. Tadi yang sempat Suci bilang penduduk Indonesia itu kan tidak menetap tiap tahunnya, pasti akan bertambah. Otomatis permintaan juga pasti akan bertambah dari tahun ke tahun. Jadi salah satu faktornya adalah jumlah penduduk. Oke, baik. Selanjutnya, siapa lagi bisa menyimpulkan? Selain faktor tadi ada apa lagi? Ramalan masa depan, Bu. Iya, ramalan masa depan. Iya, itu masih faktor ya, Nak. Ya, yang kita udah pelajarin tadi. Selain faktor apa lagi, Nak? Kurva. Kurva. Apa itu kurva atau fungsi permintaan? Grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Iya, jadi kurva itu adalah grafiknya ya, grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang dengan harga. Oke. Selanjutnya apa lagi tadi? Apa tadi yang dikemukakan oleh Tio tadi apa coba? Ayo simpulkan lagi. Permintaan menurut daya beli konsumen. Ya, jenis-jenis permintaan. Ada permintaan efektif. Ya. Apa lagi? Permintaan potensial. Iya. Apa lagi? Kemudian permintaan absolut, Bu. Iya, oke ya. Itu kesimpulan dari anak-anak. Selanjutnya kita samakan persepsi kita ya, Nak ya. Kita simpulkan
Nah, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan termasuklah faktor yang mempengaruhi kenapa harga di pasar meningkat menjelang Lebaran. Yang pertama karena harga barang, ya, kemudian pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Selanjutnya, tadi kurva sudah bagus, bisa membaca kurva ya. Nah, dari kurva permintaan bisa disimpulkan fungsinya kalau ternyata ada hubungan yang erat antara harga dan jumlah barang ya. Nah, jadi hubungannya apa tadi? Negatif atau positif? Negatif, Bu. Ayo, positif apa negatif? Negatif, Bu. Iya, negatif ya. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya jenis-jenis. Jadi jenis-jenisnya itu ada permintaan efektif ya, disertai dengan daya beli. Contohnya tadi Raffi, keluar mobil BMW dia langsung beli karena uangnya ada. Kalau Ibu Julia mah nggak langsung beli, nggak ada uangnya ya. Selanjutnya potensial. Nah, itu tadi contohnya misalnya Apris pengen beli sepeda, dia punya uang tabungan. Ternyata sepeda yang dia mau sampai di toko nggak ada, jadi dia nggak jadi beli. Nah, itu termasuk permintaan potensial. Nah, didukung dengan daya beli tapi dia belum mau membeli karena barang yang dia mau tidak ada. Nah, kemudian permintaan absolut itu tadi yang seperti dicontohkan yang dijawab sama Tio ya. Ya, permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Nah, kemudian individual. Coba individual itu permintaan dari masing-masing orang, permintaan kita. Nah, kemudian permintaan pasar tadi seperti yang dijawab siapa tadi? Dijawab Happy ya. Iya, dijawab Happy tadi. Di mana-mana orang jual daging karena pada saat ini orang lagi butuh daging untuk dikonsumsi ya. Nah, oke. Itu materi kita untuk hari ini ya. Nah, terjawab ya tujuan kita tadi faktor-faktor. Kemudian apa lagi tadi? Fungsi permintaan. Apa lagi tadi? Jenis-jenis permintaan, Bu. Jenis-jenis permintaan. Satu lagi apa? Kurva permintaan ya. Permintaan. Iya, jadi tujuan kita Ibu harap kalian sudah bisa paham ya dan bisa menjawab soal-soal Ibu nanti ya. Sebelum Ibu kasih tahu nanti soalnya, tugasnya, coba dari yang sudah kita pelajarin kira-kira kalian paham atau tidak, atau merasa tertarik atau enggak dengan metode yang Ibu berikan memecahkan masalah. Coba Ibu mau dengar dulu pendapatnya dari salah satu, nggak apa-apa ya. Jujurlah walau jujur itu menyakitkan. Itu untuk refleksi Ibu ya. Untuk perbaikan Ibu di masa yang akan datang. Kekurangannya apa, Nak? Kekurangannya Kalau apa? saya Coba tertarik. apakah Ibu ngomongnya terlalu cepat atau medianya kurang menarik? Nggak apa-apa, jujur aja. Mudah dipahami, Bu. Ya, yang ininya dulu, yang ininya untuk refleksi Ibu. Ibu kurang semangat. Kurang semangat ya, iya. Karena THR belum cair ini, makanya Ibu belum semangat mungkin. Ya, ada lagi coba kurang semangat. Ngomongnya cepet kali nggak Ibu nih? Iya, Bu. Ngomongnya cepet kali ya? Semangatnya Ibu Yulia, Sri. Oke ya. Baik ya, tadi udah kita simpulkan, kita udah refleksi anak-anak untuk lebih memahami. Ibu juga mau melakukan penilaian terhadap pengetahuan kalian. Bisa nanti materinya kalian lihat di Google Form ya. Nanti linknya Ibu kirim di grup WA ya anak-anak. Dikerjakan secepatnya, paling lama besok ya. Nah, oke. Paham ya anak-anak? Ada yang mau ditanya masalah tugas kita? Atau masalah materi ini? Paham, Bu. Paham.
Ya, ada Herna, ada yang mau ditanya Herna? Udah paham, Bu. Udah jelas. Iya. Suci? Sudah, Ibu. Oke, yang lain Franco, Sony, gimana nak? Sudah Bu, paham Bu. Iya, oke Franco ya. Nanti linknya Ibu bagi ya nak ya. Nah oke, untuk materi kita selanjutnya, siap ini permintaan. Ayo siapa? Kawannya permintaan apa biasanya? Penawaran, Bu. Oke, mantap sekali anak-anak Ibu ya. Siap permintaan penawaran. Minggu depan kita mempelajari materi penawaran. Sudah bisa, bahan ajarnya belum Ibu bagi ya, tapi itu ada di buku pelajaran, ada di buku paket, sudah bisa di ini ya anak-anak, sudah bisa dibaca-baca. Ya, oke, Ibu rasa cukup. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah. Ya, untuk menutup silahkan berdoa. Apris boleh dibantu Ibu nak? Bisa, Bu. Ya, silakan nak. Baiklah, kawan-kawan sekalian, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Apris. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.